Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denur Syafira dari TI 4206, NIM 12011842115. Di sini saya akan memaparkan jawaban soal UAS statin. Nomor 4. Sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel berikut. Ini datanya. Ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan dulu H0-nya. H0-nya ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah sama. Dan untuk H1-nya, karena dia kebalikan H0, jadi kita dapat menuliskan seperti ini. Nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama. Lalu, statistik uji yang kita gunakan yaitu kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Selanjutnya, semua skor ujian terstandarisasi kita ubah menjadi pangkat. Kemudian, kita jumlahkan untuk masing-masing metode. Agar lebih mudah, kita buat tabel aja seperti ini. Skor ujian ini kita tuliskan dari data yang ini. Lalu, peringkatnya kita urutkan dari skor ujian terkecil sampai terbesar. Contohnya, seperti di data ini, kan skor ujian paling kecilnya 61. Nah, maka 61 ini menduduki peringkat 1. Sehingga kita tulis dalam tabel ini 61 peringkat 1. Dan seterusnya sampai peringkat terakhir yaitu peringkat 20 pada nilai 93. Nah, selanjutnya kita mencari RI untuk masing-masing metode. Nah, RI ini didapatkan dari jumlah peringkat pada kolom ini, yaitu 16 ditambah 19, ditambah 17, ditambah 5, ditambah 20, ditambah 13, dan didapatkan sebesar 90. Lalu sama juga untuk metode 2, yaitu 2 ditambah 8, ditambah 3, ditambah 6, ditambah 4, ditambah 9, ditambah 7, ditambah 1, dan didapatkan hasil sebanyak 40. Dan pada metode 3 juga begitu caranya, sehingga didapatkan hasil 80. Nah, ternyata hasil perankingan observasinya itu tidak terdapat ties, sehingga statistik ujinya jadi H sama dengan 12 per N dikali N plus 1 sigma K I sama dengan 1 RI kuadrat dibagi NI dikurang 3 dikali N min 1. Lalu kita masukin angkanya sehingga didapatkan seperti ini. N-nya itu 20, soalnya di soalnya kan diketahui nih 20 siswa. Lalu RI-nya itu
tambahkan dari yang telah kita hitung tadi, yang 90, 40, dan 80 ini. Lalu, NI-nya ini kita peroleh dari banyak data tiap metode, kayak pada metode 1 ini nih. Ini kan banyak datanya ada 6, jadi 6. Metode 2 juga banyak datanya di sini ada 8, jadi NI-nya 8. Dan metode 3 juga banyak NI-nya itu ada 6, jadi kita tuliskan 6. Dikurang 3, 3-nya dari mana itu udah rumusnya. Dikali N ini jumlah datanya, ditambah 1. Sehingga kalau kita hitung hasilnya akan seperti ini. Dan diperoleh H sebesar 11,762. Selanjutnya yaitu kita menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Daerah kritisnya kita dapat tuliskan sebagai berikut. Dengan V sama dengan K-1, K-nya yaitu sebesar 3, dikurang 1 sama dengan 2. Ternyata pada tabel X kuadrat, kita memperoleh nilai sebesar 5,991. Lalu kita dapat menuliskan kriteria uji sebagai berikut. Tolak H0 jika X kuadrat lebih dari sama dengan 5,991. Tidak tolak H0 jika sebaliknya. Nah, tadi kan kita dapat nih nilainya sebesar 5,991 itu. Langkah terakhirnya yaitu kita membuat kesimpulan. Kita dapat menuliskan kesimpulannya seperti berikut. Ternyata X kuadratnya itu sebesar 11,762 dari sini. Lebih dari sama dengan 5,991. Sehingga H0-nya kita tolak. Berdasarkan sampel taraf nyata 5%, ternyata cukup bukti untuk mengatakan bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.